Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Asif Setiawan, di sini saya akan menjelaskan berbagai macam keamanan pada jaringan. Di sini saya mempraktekannya di Cisco Packet Tracer, dan materi pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang port security. Yang pertama, langsung saja kita buat topologinya. Di sini saya hanya menggunakan switch. Jadi untuk apa? Di sini saya akan mengkonfigurasikan dulu, menyambungkan masing-masing device kepada switch. Oke, ini fase Ethernet 2, kemudian ini adalah fase Ethernet 3. Nah, di sini kegunaan dari port security itu adalah ketika tidak menggunakan port security, di sini semua device itu berhak masuk ke dalam jaringan. Jadi mau dia, misalkan ini adalah penyerang, dia ketika menggunakan suatu port khusus, misalkan PC0 ini dia ganti dengan diambil alih oleh penyerang, maka dia dengan mudah masuk ke dalam jaringan full ini. Jadi dengan port security, maka MAC address yang ada pada masing-masing PC, kita ketahui bersama ada MAC address itu tidak bisa diganti pada setiap device, jadi benar-benar murni atau unik pada setiap device-nya. Jadi MAC address ini didaftarkan pada switch ini. Nah, nanti ketika penyerang mengambil alih dari port yang dimiliki oleh PC0 ini, dia tetap tidak akan bisa masuk ke dalam suatu jaringan karena MAC address-nya yang didaftarkan adalah MAC address dari milik PC0 ini. Oke, langsung saja kita coba. Di sini sudah saya berikan masing-masing IP pada PC, jadi kita coba dulu, dan sudah hijau kita coba ping masing-masing ke arah PC yang lain. Oke, kita coba ping 192.168.1.2, ya berhasil. Terus coba kita ping ke arah 1.3 nya, 192.168.1.3, masih berhasil. Nah, ini ketika PC yang asli mengeping satu sama lain dia berhasil. Bagaimana ketika port yang dimiliki PC0 ini diambil oleh penyerang? Oke, kita coba alihkan ke arah kabel ini. Kita hapus, kita ganti di sini. Jadi port fast Ethernet 1 kan sebelumnya milik PC0. Nah, sekarang diambil alih oleh penyerang. Kita tunggu sampai hijau. Di sini kita akan mengetes apakah penyerang ini bisa masuk ke dalam jaringan ini dengan mengambil alih port milik PC0. Kita tunggu sampai hijau. Kita tunggu sampai hijau. Oke. Ya, sudah hijau. Kita coba kita ping ke arah yang sama, 192.168.1.2. Kita pakai filter saja. Nggak bisa. Di sini artinya penyerang mampu masuk ke dalam jaringan dengan memanfaatkan port yang dimiliki oleh PC0. Kita coba ke device yang lain. Ya, bisa juga. Nah, oleh karena itu kita butuhkan suatu keamanan yang menjaga switch ini tidak bisa diakses oleh penyerang ini. Nah, dengan apa? Yaitu kita gunakan yang namanya metode port security atau keamanan pada port. Nah, kita coba kembalikan lagi port ini pada awalnya. Kita masuk ke PC0. Setelah itu kita konfigurasikan pada switch ini. Pertama kita masuk ke interface-nya dulu, kita enable konfigurasi terminal, kita masuk ke PC0, interface FA01, lanjut kita masuk ke mode switch port, mode akses, lalu kita masuk ke port security-nya, switch port security, lanjut kita daftarkan MAC address-nya. Nah, di sini kita daftarkan masing-masing MAC address yang dimiliki. Nah, tadi ini kita paste. Nah,
Oh ya, jadi di port security ini terdapat 3 macam keamanan. Yang pertama itu restrict, atau dia akan menghentikan device yang masuk dalam jaringan ketika device tersebut tidak dikenali MAC address-nya. Yang kedua adalah dia menggunakan mode protect, yang artinya dia tidak menghentikan, hanya melindungi jaringan tersebut dan mencatat MAC address dari penyerang. Yang terakhir adalah shutdown, dan langsung mematikan jaringan yang dipakai oleh penyerang tersebut. Nah, cara membuat settingannya adalah dengan switch port. Kita pakai violation. Yang pertama kita pakai yang restrict. Oke, selanjutnya kita masuk ke interface FA03. Ulangi, FA02. FA02 ini ke arah yang PC2 ini ya. Kita masuk ke switch port mode access. Kita masuk ke switch port security. Kita masuk ke yang MAC address. Yang MAC address kita hapus. MAC addressnya kita pakai MAC address yang milik PC2. Oke, langsung kita masuk ke switchnya lagi, kita paste. Kita masuk ke mode dari jenis switch port security yang dipakai. Oke, kita pakai yang protect. Oke, setelah itu kita masuk ke interface FA03. Selanjutnya kita switch port mode access untuk membuka aksesnya. Kita masuk ke switch port security-nya. Selanjutnya kita daftarkan MAC address-nya. MAC address-nya kita pakai yang PC ini, satu ini. Kita copy saja, langsung kita paste. Switch port kita masukkan MAC address-nya, kita paste. Langsung kita masuk ke modenya. Yang terakhir ini kita pakai yang shutdown. Oke, kita jangan lupa disimpan konfigurasinya. Langsung kita coba lihat to show running. Nah, di sini sudah terdaftar nih. Sudah terdaftar MAC address masing-masing PC. Jadi di luar MAC address yang ada di sini maka tidak akan diterima pada jaringan. Jadi mau dia pakai port yang ada di sini, mau dia mengambil alih portnya di sini, yang di sini dia tidak akan bisa masuk karena MAC addressnya tidak terdaftar pada switch ini. Oke, coba kita ping apakah masih bisa. 68.1.2 ya, masih berfungsi ya. Berarti konfigurasi ini tidak mengubah kemampuan dari PC ini untuk mengeping ke arah PC yang lain. Ya, masih bisa. Nah, sekarang kita coba port ini akan dipakai oleh penyerang, apakah masih bisa mengeping ke device yang lain atau tidak. Kita push dulu portnya, kita pakai portnya untuk digunakan ke penyerang. Oke, kita tunggu sebentar sampai dia berwarna hijau. Sedang mengkonfigurasi secara otomatis nih. Dia sedang mendaftarkan portnya dengan device yang baru. Oke, sebentar lagi dia akan hijau. Sebentar lagi akan hijau, kita coba. Nah, sudah hijau. Jadi tadi sebelumnya tanpa port security dia akan bisa masuk dengan leluasa ke jaringan. Tapi dengan port security ini dia tidak akan bisa masuk ke dalam jaringan karena MAC address-nya tidak terdaftar. Mari kita coba. Dia mengeping ke 192.168.1.2 yang sebelumnya itu mampu, dan sekarang request timeout, yaitu adalah fungsi dari port security tadi. Nah, jadi begitu penjelasan dari port security. Kawan, di sini saya akan menjelaskan video yang kedua, yaitu tentang snooping. Di sini materi yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana
kita membatasi hak akses dari router yang lain. Jadi di sini saya memiliki dua router. Router pertama itu router aslinya, yang kedua router Rogue ini adalah router dari penyerang. Nah, dari kita seperti snooping sendiri ini adalah fungsinya dari ketika hacker masuk ke dalam suatu jaringan tersebut, dia akan bisa memfilter paket-paket yang ada pada switch ini. Jadi dia bisa mengambil bahkan mengubah paket-paket data yang melewati jaringan ini. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana IP snooping ini. Snooping ini bisa mencegah dari router Rogue ini masuk dan menjadi destinasi dari masing-masing PC ini. Nah, di sini sudah saya buatkan suatu topologi yang saya setting menggunakan DHCP. Di sini PC1 menggunakan router 1, PC2 menggunakan router 1 juga. Nah, di sini PC2 dia DHCP-nya masuk ke dalam Rogue ini, dan PC3 juga masuk ke dalam Rogue. Nah, nanti kita akan membuat bagaimana caranya switch ini memfilter atau membuat hak akses dari Rogue ini tidak dapat masuk. Jadi nanti semua DHCP akan terarah pada router aslinya. Oke, langsung saja kita buat. Kita enable konfigurasi terminal, langsung kita masuk ke perintah yang pertama, yaitu kita buatkan dulu. Oke, IP DHCP snooping VLAN 1, langsung kita no IP DHCP snooping. Nah, artinya dia tidak ada informasi optionnya, baru option informasinya. Option, lanjut kita ke IP DHCP snoopingnya. Nah, di sini sudah masuk kepada pengaturannya. Kita masuk ke interface yang digunakan oleh router aslinya, yaitu 192 interface FA01. Kemudian kita berikan description DHCP asli. Oke, selanjutnya kita jadikan IP DHCP ini, DHCP dari router asli ini menjadi yang dipercaya. Artinya selain ini maka tidak ada router lain yang bisa dipercaya menjadikan jaringan ini. Langsung saja kita exit. Coba kita lihat. Kita jangan lupa disimpan dulu, right. Kita close dulu. Nah, di sini kan tadi masih pakai IP DHCP dari server dari router Rogue. Kita coba. Nah, dia langsung mengarah ke router asli karena pengaturan tadi membatasi Rogue tidak bisa mengakses jaringan ini ke switch. Jadi semua PC terarahkan pada router aslinya. Kita coba yang satunya. Ya, berhasil. Jadi begitulah gambaran dari IP DHCP snooping yang membuat hacker tidak bisa masuk ke dalam jaringan dan mengambil paket atau bahkan mengubah paket-paket yang ada pada jaringan tersebut. Dan itu saja video kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiawan, di sini saya akan menjelaskan pada video ketiga ini menjelaskan tentang DAI atau Dynamic ARP Inspection. ARP sendiri itu adalah Access Resolution, Address Resolution Protocol, di mana kita di sini akan dijelaskan bagaimana suatu serangan dapat terjadi dan bagaimana cara menanggulanginya. Jadi serangan yang bisa terjadi pada ARP ini adalah man in the middle. Jadi ceritanya yang pertama itu ketika pada ARP ini sendiri terdapat dua protokol. Yang pertama adalah protokol request dan yang kedua adalah reply. Nah, di sini saya ibaratkan sebuah request dari switch itu akan diteruskan kepada misalkan switch memiliki satu IP misalkan titik 10. Bentar, kita bisa buat dulu ini di sini.
digunakan adalah PC 0 ini adalah 192.168.1.3. Nah, si switch ini ingin bertanya kepada masing-masing, memberikan semacam broadcast kepada masing-masing PC. Nah, pada masing-masing PC terkait 192.168.1.3 ini IP milik siapa, dan jika memang itu IP-mu, maka berikan aku MAC address-mu. Nah, begitu. Jadi switch mengirimkan kepada masing-masing klien, dan di sini kebetulan IP tersebut adalah milik PC2. Oleh karena itu PC2 mengirimkan reply kepada server atau kepada switch ini bahwa IP tersebut adalah milik dia, sekaligus dia mengirimkan MAC address-nya. Nah, setelah itu baru mereka dapat bertukar informasi atau data. Nah, itu adalah sedikit penjelasan dari ARP request dan reply. Nah, namun di sini ketika kita sedang berada pada jaringan yang cukup banyak, maka ketika broadcastan tersebut, ini misal saja ada hacker di sini, bisa saja requestan tersebut dapat diterima oleh hacker. Nah, hacker ini sendiri membalas request tersebut dengan jadi si hacker ini mengaku sebagai IP yang sebagai pemilik dari IP 9192.168.1.3. Nah, akhirnya dia mengirimkan kepada seluruh node yang ada di sini bahwa IP 192.168.1.3 dan MAC address milik dia itu adalah bahwa ini adalah milik dia, sehingga dia mengirimkan MAC address pada semua node yang ada di sini. Nah, sehingga semua node yang ada di sini tuh melakukan perbaruan table routing, sehingga dari switch juga percaya bahwa itu adalah milik dia, sehingga setelah itu ketika switch mengirimkan suatu data, maka dia akan dikirimkan ke MAC address dari hacker ini. Nah, kemudian dari hacker ini akan meneruskan kepada pemilik aslinya, yaitu dari PC2. Dan ini namanya man in the middle attack, yang artinya bahwa setiap informasi akan dikirimkan kepada hacker terlebih dahulu, sehingga dapat diubah, dimodifikasi ataupun dihapus, kemudian baru dikirimkan kepada si PC2 ini. Nah, dari situ sebuah permasalahan timbul dari ARP ini. Akhirnya terdapat namanya dynamic ARP inspection yang digunakan untuk bisa memberikan suatu protokol yang bisa digunakan agar si hacker ini tidak bisa mengaku sebagai si PC2 ini. Caranya adalah dengan jadi nanti dengan DHCP, sehingga router ini, DHCP ini akan menjadi router yang paling dipercaya atau trust. Jadi setiap IP yang didapatkan dari router ini akan menjadi IP trusted atau dapat dipercaya, sehingga hacker ini ketika dia ingin memberikan suatu reply terhadap broadcastan tadi, maka si router akan mengeceknya dengan tabel yang ada pada yang dari router ini, sehingga switch dapat mengecek apakah terdapat perbedaan antara IP yang dimiliki ini dengan MAC address yang dimiliki si PC2 ini, sehingga si hacker ini dapat di stop atau di discard oleh switch itu sendiri. Nah, untuk itunya sendiri ini sudah saya konfigurasi. Yang pertama adalah kita masuk ke IP DHCP snooping, kemudian kita masuk ke VLAN 1, terserah mau VLAN 1, VLAN 2 juga. Kemudian kita masuk ke no IP DHCP snooping information option. Jadi si DHCP ini tidak dapat dilihat informasi yang ada di dalamnya oleh hacker itu sendiri. Kemudian kita masuk ke interface 01 ini. Selanjutnya kita memberikan label bahwa IP DHCP snooping itu trust atau dapat dipercaya. Nah, selanjutnya kita masuk ke IP ARP infection VLAN 1, kemudian kita juga masuk ke IP IRP trust inspection, IP ARP inspection trust. Nah, setelah itu saya lihat di sini ketika di show, maka dia konfigurasi dari VLAN 1 itu sedang aktif karena sudah saya setting tadi di awal gitu. Jadi setelah dengan ini si hacker tidak dapat menyamar sebagai PC2 ataupun PC yang lain, karena dari switch ini sudah memiliki tabel.
to show IP ARP inspection. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada